Dibuka dengan memperlihatkan sekelompok geng tengah mengemas narkoba untuk diedarkan. Lalu tiba-tiba datang seorang pria dengan penutup wajah, menyerang dan merampok mereka. Ketika si pria berniat untuk pergi dari tempat itu, tak disangka beberapa polisi sudah mengepungnya hingga akhirnya pria itu pun tertangkap. Setelah diperiksa lebih lanjut, diketahui pria itu bernama Terry Sevig, pensiunan militer berpangkat sersan. Terry juga telah banyak mendapatkan medali berkat ketangguhannya di medan perang, terutama saat bertugas di Irak dan Afghanistan. Seorang komisaris polisi yang bernama Harvey, dia menanyakan apa penyebab Terry memilih jalan kotor sedangkan dia adalah seorang pahlawan perang. Dengan nada kesal, Terry menjawab, alasannya tidak lain adalah karena kesulitan ekonomi, bahkan hanya untuk sekedar makan dan membeli obat untuk putrinya yang tengah sakit saja dia tidak mampu. Mendengar hal itu, Harvey pun menawarkan kesepakatan kepada Terry agar bisa segera bebas dari penjara. Terry akan diberi sebuah misi untuk menyelidiki seorang ketua sipir yang diduga kuat banyak melakukan pelanggaran hukum, seperti pelanggaran HAM, tindakan korupsi, dan beberapa bisnis haram lainnya. Selama ini kepolisian kesulitan untuk menyelidikinya karena penjara tersebut dijaga sangat ketat, apalagi sepertinya sang sipir kebal hukum dan dilindungi para mafia dan petinggi negara. Awalnya Terry menolak, namun setelah Harvey mengatakan ini demi putrinya, Terry pun menyetujui tawaran Harvey. Kemudian Harvey memberi kesempatan kepada Terry untuk melakukan panggilan video kepada putrinya. Singkat cerita, Terry pun dibawa ke tahanan tersebut, di mana di sana penjagaannya sangat ketat dan keras. Sebelum masuk penjara, para napi baru wajib dimasukkan chip untuk memantau semua pergerakan mereka. Kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam penjara yang penuh dengan para napi brutal. Ketika Terry membuka buku di dalam selnya, dia menemukan sebuah ponsel yang mana itu kiriman dari Harvey sebagai alat komunikasi untuk melaporkan semua bukti kejahatan kepala sipir penjara. Keesokan paginya ketika para napi mengantri sarapan, Terry mulai diintimidasi oleh napi lain yang bernama Jack. Namun hal itu tidak membuat Terry merasa terancam dan dengan santainya dia pun berlalu. Setelah itu Terry didatangi geng kulit hitam yang dipimpin oleh John Freeway untuk mengajaknya bergabung karena Freeway merasa Terry terlihat cocok untuk menjadi anggota mereka. Namun tanpa ragu Terry menolaknya dan mengatakan akan berdiri sendiri. Sore harinya saat Terry melakukan tugasnya mengepel, dia melihat Freeway diserang oleh beberapa tahanan. Namun Freeway dengan mudah mengalahkan mereka semua. Melihat hal itu, Terry menyadari bahwa Freeway bukan orang sembarangan. Ketika Terry menuju toilet, tiba-tiba Jack dan anak buahnya datang menyerang Terry. Beruntung Bones datang membantu menghadapi mereka. Setelah itu sipir pun datang dan menangkap mereka semua. Di ruangan kepala sipir, Jack dimarahi oleh si kepala sipir yang bernama Jeremy karena Jack menyerang tahanan lain tanpa seizinnya dan menyuruh Jack untuk minta maaf kepada Terry. Jeremy juga meminta maaf pada Terry atas penyerangan tersebut. Dia terlihat sangat tertarik pada Terry yang mantan seorang tentara. Lalu Jeremy mulai bercerita tentang sebuah arena bawah tanah yang dia kelola yang bernama The Dungeon. Jeremy berniat merekrut Terry sebagai petarung di sana. Jika Terry menerima tawaran itu dan bisa menang, Jeremy berjanji akan memberi kebebasan pada Terry.
Akhirnya Terry pun setuju dengan tawaran itu. Lalu Terry pun diberi baju untuk bertarung dan diantarkan oleh sipir wanita menuju sel barunya. Yang ternyata si sipir wanita mengenal Terry karena dulu pernah Terry selamatkan di medan perang. Dia juga sangat menyayangkan Terry bisa berada di tempat ini. Sesampainya di sel, Terry baru tahu ternyata teman satu selnya adalah Bones yang menolongnya tadi. Bones mulai bercerita pada Terry dia adalah pelatih para petarung di penjara ini. Dia juga mengatakan bahwa ayahnya dulu adalah seorang master dojo. Lalu Bones mengingatkan Terry betapa keras dan brutalnya pertarungan di penjara bawah tanah ini. Setelah mengobrol dengan Bones, lalu Terry meninggalkannya ke kamar mandi. Di sana dia melaporkan tentang penjara di dungeon pada Harvey melalui ponselnya. Keesokan harinya seorang sipir penjara datang menyuruh Terry ke tempat gym. Di sana Terry mulai berlatih ditemani Bones agar siap untuk bertanding. Saat duduk di lapangan, Bones memperkenalkan kepada Terry orang-orang yang berpengaruh di penjara ini, terutama Freeway yang menguasai berbagai macam jenis ilmu bela diri. Setelah itu, Bones juga mengatakan pertandingan diadakan seminggu sekali setiap hari Jumat. Singkatnya, hari Jumat pun tiba dan kini giliran Terry untuk bertanding. Dia pun menuju di dungeon ditemani Bones. Sebelum Terry bertarung, dia sempat menyaksikan beberapa pertarungan dan mengambil video untuk dikirim kepada Harvey. Pertarungan itu pun juga disiarkan langsung agar para tahanan di luar dapat menyaksikan kebrutalan para petarung di arena. Akhirnya kini giliran Terry. Dia nampak diremehkan oleh para napi lain, apalagi dia berhadapan dengan mafia asal Meksiko yang mempunyai sebutan El Vampiro. Pada ronde pertama, Terry terlihat kewalahan menghadapinya, apalagi ketika El Vampiro mengeluarkan jurus andalannya, menggigit layaknya vampir. Alhasil Terry pun kalah dalam ronde pertama ini. Bones yang melihat hal itu langsung menyemangati dan memberi dukungan penuh kepada Terry. Hingga saat ronde kedua dimulai, Terry sudah terlihat lebih siap dan mampu menguasai pertandingan hingga membuat El Vampiro tumbang dan terkapar. Setelah pertandingan usai, Freeway mendatangi Jeremy di ruangannya. Dia bertanya kenapa Bones menjadi pelatih Terry. Freeway juga menagih janji Jeremy yang akan membebaskannya jika menang dalam pertandingan. Jeremy menjawab untuk bisa bebas, Freeway harus bisa menang melawan Top Dog, yaitu tahanan paling kuat di antara yang terkuat, meliputi seluruh tahanan di berbagai penjara. Di sisi lain, Terry sedang mendapatkan tamu seorang wanita yang bernama Janet, di mana dia bekerja di Biro Urusan Veteran Negara. Dia mengatakan dia ditugaskan untuk membantu Terry agar bisa bebas dari penjara ini. Namun sepertinya Terry acuh tak acuh menanggapi hal tersebut. Meskipun respon Terry kurang baik, Janet tetap meninggalkan kartu namanya untuk dihubungi jika suatu saat Terry butuh bantuannya. Setelah itu Terry kembali latihan dengan Bones, karena malam ini dia harus kembali bertarung dengan Z dari geng Nation Dragon. Z terkenal dengan kecepatan dan kelincahannya. Sebelum mulai pertandingan, Z unjuk kebolehan dengan sombongnya, tapi ketika pertarungan dimulai, tiba-tiba Z tumbang seketika hanya dengan satu pukulan. Melihat adegan itu, para napi pun serentak bersorak mengelulukan nama Terry. Keesokan harinya ketika Terry melakukan tugas mengepelnya, dua anak buah Freeway datang menyerangnya. Untungnya si sipir wanita datang menolong Terry. Tapi sayang si sipir wanitalah yang terkena tusukan. Dan dengan cepat Terry meminta bantuan agar nyawa sipir tertolong. Kemudian Terry dipanggil Jeremy dan menerima ucapan terima kasih atas bantuannya kepada si sipir wanita. Dan saat itu juga Terry diliputi amarah meminta pada Jeremy agar mengatur pertarungannya melawan Freeway. Di sisi lain, Freeway tengah memarahi anak buahnya karena ternyata penyerangan itu bukan atas perintah Freeway. Mereka pun kemudian didatangi seorang sipir yang menyuruh mereka untuk menghadap Jeremy. Di sana Jeremy terlihat begitu marah dan langsung membunuh dua anak buah Freeway tersebut. Tak hanya itu, Jeremy pun menyuruh Freeway agar bertarung dengan Terry pada pertandingan selanjutnya. Singkat cerita, malam pertandingan itu pun tiba, di mana Terry dan Freeway bertarung untuk memperebutkan gelar Top Dog di penjara ini.
Di ronde pertama mereka terlihat imbang, tapi di ronde kedua Terry berhasil mengajar Freeway habis-habisan hingga dia pingsan. Selesai dengan pertandingan, Terry langsung masuk sel kembali berniat untuk beristirahat. Sebelum tidur, Terry terlebih dahulu mengirim bukti pertarungan kepada Harvey. Dia mengatakan tugasnya kini sudah selesai dan Terry juga meminta untuk segera dibebaskan. Setelah memenangkan pertandingan tadi malam, Terry mulai disegani oleh napi lain. Terbukti dia diperlakukan khusus, bahkan hanya untuk mengambil sarapan. Tak lama berselang, seorang sipir datang menyuruh Terry untuk menemui Jeremy di ruangannya. Di sana Jeremy mengajak Terry jalan-jalan mengelilingi penjara. Bukan hanya itu, Terry bahkan dibawa ke tempat rahasia Jeremy yang mana itu tempat produksi narkoba. Dan Terry diminta untuk mengelolanya. Tanpa sepengetahuan Jeremy, Terry mengambil segenggam serbuk di tempat itu dan menyembunyikannya. Setelah itu Terry pun dibawa ke satu ruangan di mana ada 2 mayat anak buah Freeway yang telah menyerangnya. Sebagai bukti kalau Jeremy akan melindungi Terry. I am loyal. This is loyalty. Kemudian ada satu ruangan lagi yang di dalam sudah ada Harvey menunggunya. Terry sangat terkejut mengetahui ternyata Harvey bekerja sama dengan Jeremy membangun bisnis kotor di penjara ini. Harvey mengatakan dia merekrut Terry karena tahu dia adalah seorang legend di medan perang dan kemungkinan akan menjadi top dog di penjara ini. Singkatnya, Harvey dan Jeremy meminta Terry untuk bertarung dengan top dog penjara lain dan mereka berjanji keuntungannya akan dibagi 2. Dengan marah, Terry menolak tawaran itu, tapi ketika Jeremy mulai mengintimidasi Terry dengan menyiksa Bones di depannya, akhirnya Terry pun setuju dengan tawaran tersebut. Di dalam sel, Terry yang sudah muak dengan kelakuan Jeremy dan Harvey mengatakan pada Bones, sudah saatnya untuk menghancurkan mereka berdua. Keesokan harinya, Terry dan Bones pun mulai melancarkan aksinya, mengajak para tahanan untuk bekerja sama melakukan penyerangan. Tak lupa pula Terry menghubungi Janet dan menyerahkan sebuah kartu memori yang berisi semua kegiatan ilegal penjara ini. Tak lama berselang, kepala sipir penjara lain datang membawa top dognya yang bernama Chaka untuk bertanding. Melihat top dog tersebut, Jeremy merasa pertandingan ini tidak adil karena ternyata sang kepala sipir membawa top dog kelas berat melihat posturnya yang tinggi besar. Tapi sang kepala sipir tidak peduli, bahkan dia mengancam akan meminta denda $100.000 jika Jeremy membatalkan pertandingan ini. Karena tidak ada pilihan lain, Jeremy pun menerimanya. Singkat cerita, pertandingan pun akan dimulai. Para napi sudah bersorak dan petarung sudah memasuki arena. Pada ronde pertama pertandingan terlihat imbang, namun karena tubuh Chaka yang sangat besar membuat Terry kewalahan dan membuatnya terjatuh. Hingga akhirnya Terry mengeluarkan serbuk yang dia ambil tempo hari dan melemparkannya ke wajah Chaka. Sontak penglihatan Chaka pun terganggu dan saat itulah Terry menghajarnya habis-habisan hingga Terry pun menang. Bersamaan dengan kemenangan Terry, para napi pun bersatu mulai menyerang Jeremy dan para sipir penjara hingga kerusuhan besar pun terjadi. Melihat hal itu, Jeremy mencoba untuk kabur, tapi Terry berhasil mengejarnya. Hingga akhirnya Jeremy pun melepaskan beberapa tembakan kepada Terry. Tapi untungnya baju Terry anti peluru. Bersamaan dengan itu, Bones menyerang Jeremy dari belakang sampai dia tumbang. Tapi tiba-tiba Jeremy mengambil pistol dan beberapa polisi pusat datang berhasil melumpuhkan Jeremy. Akhirnya Terry pun bebas dengan bantuan Janet. Bukan hanya itu, pemerintah juga akan menanggung semua pengobatan putri Terry. Sebelum Terry meninggalkan penjara, dia sempat menemui Bones untuk berpamitan. Terry pun keluar dari penjara diiringi dengan sorakan para napi. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Terry yang bertemu kembali dengan putrinya. Sementara Janet menemui Bones untuk membantunya bebas atas rekomendasi Terry. Dan yang paling menyedihkan, Jeremy menjadi sakit jiwa karena harus mendekam di penjara sebagai ganjaran atas semua kejahatannya. Tamat.